jaminan kepada pemerintah pusat. Kalau Cilangkahan itu jadi, kami pastikan Cilangkahan akan maju, masyarakatnya akan sejahtera. Kami pastikan itu. Kabupaten Cilangkahan ini. Nah, seberapa optimis bahwa Kabupaten Cilangkahan akan terbentuk, atau mungkin Kang Rafiq punya ancang-ancang kayaknya tahun depan deh atau boleh. Setelah aksi kemarin, setelah komunikasi lobby yang sudah dilakukan oleh para pengurus di Bangkor, saya punya keyakinan 99%. 1%-nya ketentuan. Cilangkahan itu kaya. Tapi karena Cilangkahan belum jadi kabupaten, belum mandiri, banyak kerugian-kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan satu dua, sering mendengar kejadian ada ibu hamil yang berojol di jalan karena jalan rusak. Ada masyarakat yang meninggal di jalan karena akses jalan rusak. Ada juga petani yang menjual murah hasil taninya karena akses jalan yang rusak. Di sisi lain Cilangkahan kaya. Makanya agar kami tidak menyebut bahwa pemerintah pusat itu zolim terhadap masyarakat Cilangkahan, jadikan Cilangkahan kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Kita ketemu lagi dalam podcast Banten News. Hari ini saya bertemu lagi dengan, sebetulnya beliau ini adalah sahabat saya dulu ketika jadi wartawan, cuma sekarang sudah jadi orang hebat lah, jadi pejabat. Beliau sekarang itu tinggalnya di kampung, sebagai pejabat di kampung, di desa, yaitu Kang Rafiq. Beliau dulu wartawan. Gimana kabarnya Kang Rafiq sekarang ini? Alhamdulillah. Lagi sudah murtad jadi wartawan. Jangan murtad jadi wartawan, tapi semangat. Oh iya dong. Sebagai wartawan untuk membela masyarakat mah tetap ada. Bukan selesai jadi wartawan, selesai juga enggak? Selesai enggak. Tetap memperjuangkan masyarakat. Betul. Itu. Nah, sekarang lagi sibuk apa sih Kang Rafiq di desa? Lagi sibuk membangun desa tentunya. Desa mana sih desa supaya Sobat Banten News itu supaya tahu. Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Udah berapa? Paling ujung. Udah berapa lama tuh jadi kades tuh sekarang? Saya jadi kepala desa itu ke November nanti 3 tahun. Udah 3 tahun. November 2024 ini. Tapi sekarang mah dapat periode bonus perpanjang. Kemarin pemerintah kasih bonus 2 tahun. Jadi 8 tahun. Alhamdulillah. Dan rencananya gimana? Setelah kalau nanti 8 tahun, mau lanjut jadi kades atau? Jadi karena jadi kades itu kan bukan, kalau saya kan berpikir jadi kades itu bukan pekerjaan ya, hobi harusnya. Bisa. Harus hobi. Kalau kan biasanya hobi itu mancing, nyanyi, karaokean apa? Iya, karena mayoritas kan kebanyakan profesi. Oh, profesinya kepala desa. Oh gitu. Kalau saya hobi jadi kepala desa. Oh. Kenapa harus bilang hobi? Karena identiknya kepala desa itu kan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi kalau kita melayaninya nggak hobi, repot juga tuh. Makanya harus dijadikan hobi biar kitanya ikhlas melayani masyarakat, membantu masyarakat begitu. Nah, sekarang nih lagi ngebangun apa nih di desa nih? Kalau saya ngeliat itu kan medsosnya Kang Jaro Rafiq ini lagi ngebangun apa sih yang tempat wisata lah, apa segala macam. Kita saat ini sedang fokus kedua sebenarnya. Apa tuh? Yang pertama kita pengembangan kawasan wisata, yang kedua kita sedang penataan di sektor pertanian. Karena kan kebetulan Bayah Timur ada sekitar 35 hektaran wilayahnya yang memang lokasi pertanian, persawahan gitu. Kalau kawasan wisatanya apa tuh Kang? Kawasan wisata kita ada situs ya, ada situs Batu Bedil, kita juga rencana membuat objek wisata agropolitan. Nah ini sedang berproses memang. Tapi yang saat ini sudah running ini yang situs Batu Bedil. Sudah berjalan, sudah banyak wisatawan sana. Kalau apa menariknya tuh Kang? Kalau wisatawan sih belum, karena kita baru penataan ya, baru 2 tahap lah. Ada 3 tahap lagi yang belum kita lakukan, makanya belum launching sebenarnya. Tapi secara lokasi saat ini sudah bisa dikunjungi lah, walaupun belum secara resmi kita buka. Masih gratisan sebenarnya. Menariknya apa tuh situs Batu Bedil itu, supaya nanti Sobat Banten News juga penasaran apa sih Batu Bedil itu, apa bentuknya kayak bedil-bedilan atau punya mat bedil siapa kayak gitu. Situs Batu Bedil itu hasil penelusuran, hasil pemeriksaan dari Badan Geologi ya, karena kebetulan masuk juga ke area Bayah-Dom, ke Geopark Bayah-Dom. Situs Batu Bedil itu masuk ke zaman Pleistocene kalau bahasa ini, yang artinya
rentang umur waktu batu itu sekitar 11.500 tahun sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Sebelum masanya sebelum ada sebelum Candi Borobudur. oh iya, jauh-jauh. Kayaknya zaman dinosaurus itu ada itu. Jangan ada dinosaurus. Makanya kalau pengen tahu ini batu zaman dinosaurus kayak gimana, datang ke Bentuknya itu kayak bedil atau kayak gimana? Kayak bedil. Memang dia untuk jenis patahan batunya hampir sama kayak batu Padang. Sama persis dengan batu Padang. Situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang ya, Gunung Padang. Makanya ada identiknya. Oh ini sepertinya ya dari rentang umurnya sama mungkin. Jangan-jangan itu gitu. Bahan baku untuk bikin situs Gunung Padang. Bisa jadi mungkin ya. Bisa jadi. Apa bentuk potongan-potongan batunya itu sama. Tempat pembuatan bagu untuk situs Gunung Padang itu dibikinnya di Bahaya, kemudian dibawa ke Gunung Padang. Nah, ini harus diteliti lagi. Nah, kalau yang pada sobat Banten News nanti penasaran, nanti datang ke sana, bisa masih gratis sekarang. Kalau nanti mah kan buat PAD, ya, pendapatan PAD, asli desa. Sekarang masih gratis. Nah, Kang Rafiq, ya selain sibuk ngebangun desa ini beberapa hari ini Kang Rafiq ini lagi sibuk melakukan konsolidasi ke masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru namanya Kabupaten Cilangkahan. Nah, kenapa sih? Apa sih alasannya Dob Cilangkahan ini, Kabupaten Cilangkahan ini harus segera disahkan? Ya. Sebenarnya perjuangan menjadikan Cilangkahan sebagai daerah otonom baru ini bukan kemarin-kemarin saja. Tapi sudah sejak 20 tahun lalu 20 tahun oleh para sesepuh-sesepuh, bahkan para pengurus yang saat ini sudah almarhum ya. Dan kebetulan karena eranya sekarang saya yang ada di kampung, akhirnya saya juga harus berkewajiban untuk ikut menginisiasi dengan kawan-kawan yang lainnya agar proses perjuangan selama 20 tahun ini segera berakhir dan Cilangkahan segera menjadi daerah otonom baru, karena banyak hal-hal yang ya tentunya dirasakan rugi oleh masyarakat selama Cilangkahan ini belum menjadi daerah otonom baru. Akses ke daerah kabupaten masih sangat jauh begitu kan, infrastruktur juga masih rusak parah, kayak gitu. Pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya ini masih belum tersentuh secara maksimal oleh kabupaten. Bahkan jarak dari desa terujung di Cilangkahan itu ke pusat kabupaten saya bisa sampai 160 bahkan sampai 200 lebih dekat ke Sukabumi dan Bogor mungkin. Sukabumi ke Bogor ketimbang ke Lebak. Makanya itu alasan kami agar Cilangkahan harus jadi kabupaten. Berapa kecamatan sih Cilangkahan itu? Cilangkahan itu kalau boleh disebut mau kapal. 10 ya, ada 10 kecamatan. Ada 129 kalau nggak salah, 129 desa yang tersebar di 10 kecamatan itu. Itu kan sekitar 2-3 hari yang lalu itu kan teman-teman di Cilangkahan melakukan aksi ke Jakarta, itu sampai ribuan. Nah, saya pengen tahu sebetulnya respon masyarakat, tokoh masyarakat di daerah Cilangkahan untuk segera terbentuknya Cilangkahan itu seperti apa? Kan tidak mudah mengkonsolidasikan ribuan orang, kemudian sangat responsif, itu seperti apa? Gerakan kemarin itu akumulasi sebenarnya, akumulasi dari gerakan-gerakan yang selama 20 tahun itu dilakukan. Kalau dulu kan gerakan-gerakan kita belum sampai tembus ke pusat ya, baru di level kabupaten, level provinsi, karena memang tahapannya beda. Dulu kan tahapan kita masih minta rekomendasi ke kabupaten, minta rekomendasi ke provinsi, kita bicara kajian-kajian kewilayahan, kajian-kajian secara administratifnya, dan kemarin itu akumulasi gerakan kita selama 20 tahun dan endingnya ini di Istana Negara dan DPR. Makanya bicara kemarin hampir ada 2.500-3.000 warga Cilangkahan kita bawa itu ya bukan karena ada yang membiayai, tapi membiayai sendiri. Dan itu dari semua unsur kemarin itu, ada ulama, ada kaum santri, sarungan, guru, kepala desa, masyarakat adat, ibu-ibu pengajian, aktivis, mahasiswa, LSM, semua. Semua unsur yang kemarin ada di wilayah selatan itu datang ke Jakarta dengan biaya masing-masing. Saking memang inginnya gitu masyarakat di sana berjuang dan menuntut hak mereka, hak kita ke pemerintah pusat.
Itu kan proses 20 tahun kemudian kemarin dalam tanda petik mungkin setengah dari puncak gerakan ini kemudian bertemu lah dengan para petinggi di pusat, mungkin DPR atau ada eksekutifnya di sana, ada dari Mendagri atau enggak. Saya pengen tahu kemudian bagaimana respon pemerintah pusat, baik dari DPR atau mungkin dari kementerian yang berwenang itu, seperti apa responnya? Supaya masyarakat kira-kira dapat sinyal positif enggak sih dari aksi kemarin itu? Ya. Sebelum saya menjawab itu, ada satu alasan kenapa Cilangkahan itu harus segera disahkan jadi daerah otonom baru. Kenapa? Karena tadi ya, secara kajian, secara administrasi dan lain-lain Cilangkahan sudah lengkap. Bahkan dulu 2013-2014 itu sebelum masa transisi antara pemerintahan SBY ke Pak Jokowi, Cilangkahan itu tinggal satu langkah lagi sebenarnya menjadi kabupaten. Rekomendasi DPD RI sudah ada, rekomendasi DPR RI sudah ada, kajian segala macam sudah. Amanat Presiden pada saat itu, pada zaman Pak SBY, amanat Presiden nomor saya lupa, tentang Cilangkahan itu masuk dalam RUU 22 daerah otonom baru itu sudah dikeluarkan oleh Presiden. Tapi pada saat pemerintahan Pak Jokowi turunlah moratorium. Spread. Akhirnya bubar itu semua. Padahal tinggal satu langkah lagi. Makanya alhamdulillah kemarin pada saat kita aksi ke Jakarta, respon dari DPR luar biasa. Kemarin memang kita demo di 2 titik, aksi di 2 titik. Pertama itu di Patung Kuda. Di waktu yang bersamaan ada delegasi dari kita bertemu dengan unsur pimpinan dewan. Dan jawaban yang disampaikan oleh unsur pimpinan dewan itu ya bagi kami cukup memuaskan, dan ini yang memberikan keyakinan kepada kami bahwa DPR tidak akan main-main mengawal Cilangkahan menjadi daerah otonom baru. Walaupun tadi bahasa pastinya memang belum. Tapi kami pastikan ketika keyakinan kami ini ternyata dipatahkan lagi oleh pemerintah, baik itu DPR ataupun Presiden dan jajarannya, ya kami pastikan. Kemarin kami turun 3.500. Ke depan kami bisa 10.000 bahkan 20.000 kami turunkan masyarakat nanti ke Jakarta. Jadi artinya bahwa sinyal, walaupun sudah mendapatkan sinyal positif, tidak akan dilepas begitu saja, tapi akan terus dikawal oleh warga Cilangkahan seperti itu. Akan kita kawal. Karena apa ya? Karena sudah saatnya Cilangkahan ini menjadi kabupaten. Kenapa? Karena masyarakat Cilangkahan ingin menagih haknya, ingin merasakan apa yang sudah dikeluarkan untuk kepentingan mereka bersama. Dalam artian begini, potensi Cilangkahan itu luar biasa. Apa yang nggak ada di Cilangkahan? Sumber daya alam, emas, batu bara, pasir kuarsa, tembaga, timah, pasir besi, bahkan uranium juga saya dengar di Cilangkahan itu ada. Yang memang itu notabene dicari oleh negara-negara dunia gitu kan. Uranium aja informasinya di Cilangkahan itu ada. Itu bicara sumber daya alam, perkebunan, perhutanan, persawahan dan lain-lainnya. Objek wisata udah pasti di sana. Pabrik terbesar kedua se-Asia Tenggara juga ada di Cilangkahan. Pabrik semen gitu kan. Belum sumber daya manusianya. Orang-orang Cilangkahan orang-orang hebat. Banyak orang-orang Cilangkahan yang bekerja di pemerintahan yang ada di level pusat, provinsi, kabupaten. Makanya jangan dikira orang Cilangkahan itu orang yang paling ujung itu orang kampung yang ketinggalan kayak gitu kemudian. Orang-orang hebat Cilangkahan itu. Makanya tuntutan kami ke pemerintah ya sangat layak Cilangkahan udah harus segera dijadikan kabupaten, agar kemandirian masyarakat di wilayah Cilangkahan bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, termasuk potensi-potensi tadi bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah situ, ketimbang harus ditarik keluar, masuk laginya sedikit gitu kan. Mending buat masyarakat, lokasinya ada di situ, gitu tuh maksudnya. Kang, untuk mengawal ini kan kalau tadi disebut bahwa kemarin aksi itu gotong royong, sumbangan. Tapi kan perjuangan ini belum ada kepastian sampai kapan. Nah, kemudian maaf gitu. Kemudian dari mana kemudian teman-teman warga kemudian
untuk membiayai gerakan ini? Apakah tetap gotong royong? Seberapa kuat energinya kemudian seperti itu? Kemarin itu bayangin, aksi kemarin itu tidak ada bos besar yang membiayai. Ada yang patungan 50.000, 100.000, 200.000, ada pedagang, ada guru, ada petani, ada anak muda, semua kalangan itu kemarin itu bergerak secara mandiri. Ada pengusaha di situ juga. Jadi dana operasional yang kemarin digunakan untuk berangkat ke Jakarta itu pure dari sumbangan masyarakat. Masyarakat nggak ada satupun sponsor. Bos B tidak ada. Nggak ada yang lagi pengen jadi bupati di sana kemudian biayanya nggak ada. Kesepakatan kita dengan Bakor, Badan Koordinasi, bahwa Bakor PKC, pembentukan Kabupaten Cilangkahan, Bakor PKC, tidak boleh dijadikan alat politik oleh siapapun. Makanya kemarin sempat ada yang masuk ke kita dari calon A, kita tolak. Kita tolak karena perjuangan Cilangkahan ini harus murni. Tidak boleh ditumpangi oleh kepentingan politik apapun. Nah ini kan gerakan perjuangan untuk pembentukan Cilangkahan ini kan terjadi di tahun politik. Di tahun politik. Nah untuk menepis isu bahwa ini bukan gerakan untuk ditunggangi politik itu seperti apa untuk meyakinkan warga bahwa ini bukan karena harus mendukung segala macam seperti itu, gimana untuk meyakinkan warga itu bahwa ini perjuangan masyarakat gitu? Pertama, kemarin banyak pihak yang berdonasi, termasuk salah satunya dan salah duanya ada tokoh politik di situ. Kita tegaskan dari awal, you mau nyumbang ke gerakan kami, tapi tidak boleh ada satupun alat peraga yang masuk di sini. Kalau mau nyumbang, you nyumbang. Betul. Tapi kalau misalkan nyisipin spanduk, baliho, bahkan leaflet atau stiker kecil pun kita tolak. Makanya itu salah satu bagian dari upaya kami meyakinkan ke masyarakat yang kemarin aksi ke Jakarta bahwa gerakan kita tidak ada satupun ditumpangi oleh kepentingan politik. Gitu. Dan itu alhamdulillah clear semua kemarin itu. Kalau Kang Raffi juga masuk di Bakornya mungkin sekarang masuk di Bakor. Ada nggak target-target khusus misalkan timeline gerakan ini kemudian Deten tuh harus tahun inilah harus segera jadi misalkan kemudian persiapannya kalau ketika jadi akan kantor sementara kantor bupati di mana infrastruktur kayak gitu. Cilangkahan itu dari awal kan saya bilang kajiannya sudah lengkap. Termasuk lokasi yang akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan sudah ada. Itu di Desa Rahong, Kecamatan Malingping. Itu ada puluhan hektar tanah di situ yang memang itu ex-HGU yang saat ini sudah kemarin baru selesai diurus oleh kepala desanya, kita ambil alih. Karena pasca ex-HGU itu kan digarap oleh masyarakat, oleh masyarakat secara liar lah. Tapi akhirnya kemarin masyarakat sudah dengan sukarela, masyarakat penggarap sudah dengan sukarela mengembalikan tanah itu, dan tanah itulah yang nanti akan dipersiapkan untuk pusat pemerintahan. Tapi kan itu kan lagi coba yang kurang. Tanahnya masih tanah kosong gitu kan? Kan nggak mungkin kantor bupati kemudian di tengah lapang segala macam. Artinya untuk mempersiapkan kayak gitu kan? Ini kan harusnya tugas dari Kabupaten Induk dari Kabupaten Lebak, provinsi, dari pusat yang memang secara aturan kan mereka harus mengeluarkan anggaran untuk persiapannya. Komunikasi Bakor PKC kemudian segala macamnya itu untuk mempersiapkan itu. Jadi ketika pusat running disahkan, pemerintahan juga segera gitu. Kan kalau dulu misalkan ketika Pemkot Serang terbentuk itu kan pemerintahnya sudah, malah yang repot itu induknya yang mau pindah agak susah gitu kan. Nah, seperti apa? Kantor darurat adalah minimal kantor-kantor kecamatan lah dulu. Kantor Kecamatan Malingping kan cukup luas juga itu. Ya, untuk jadi kantor darurat bupati mah sangat layak. Tinggal penataan dikit-dikit lah. Jadi intinya mah semua sudah lengkap di sana. Tinggal sekarang kan RUU, rancangan undang-undang, tinggal ngilangin R-nya doang tuh jadi undang-undang. Itu yang perjuangan adalah untuk membuang huruf R di itu. Kadang-kadang hanya membuang satu huruf padahal ya. Ribet banget. Perlu perjuangan sampai puluhan tahun seperti itu. Puluhan tahun, betul. Kang, saya pengen penegasan aja sebetulnya dari kadang-kadang orang ada yang skeptis kayak gitu. Bentuk daerah nanti juga bakal tertinggal segala macam seperti itu. Nah, untuk meyakinkan warga yang misalkan kan tidak semua kepala akan sama gitu. Masih ada yang skeptis misalkan dibentuk kayak Noeta doang sih mereka aja elit aja yang menikmati. Nah, untuk meyakinkan itu seperti apa? Sebenarnya yang harus diyakinkan itu bukan warga.
warga sudah yakin semua. Ketika Cilangkahan jadi, ini bakal maju. Yang harus diyakinkan itu pemerintah pusat. Kenapa pemerintah pusat menurunkan moratorium? Karena kan banyak contoh daerah-daerah otonom baru yang bangkrut. Nah, Kita kalau nggak salah dengar di Lampung atau di daerah mana lagi, banyak kan yang bangkrut, jadi kabupaten, jadi kota malah bangkrut. Akhirnya turunlah moratorium. Nah, maksud saya harusnya pemerintah jangan menyamakan antara contoh kasus yang sudah terjadi dengan Cilangkahan. Karena Cilangkahan, kalau Cilangkahan jadi ini justru akan semakin maju masyarakatnya. Karena apa? Potensinya luar biasa di situ. Makanya yang harus diyakinkan pemerintah pusat. atau jangan-jangan nanti Cilangkahan menjadi, maaf misalkan, maling kundang. Anaknya maju, induknya yang bangkrut. Karena kan PAD-nya itu terbesar Kabupaten Lebak itu, kalau nggak salah di bacaan itu kan lebih dari setengahnya PAD Kabupaten Lebak itu dari sana. Seperti apa kemudian untuk meyakinkan itu juga? Sebenarnya tergantung tingkat kejelian kepala daerah sebenarnya. Betul. Kalau kepala daerahnya Bisa menggali PAD dari tempat yang lain. cerdas, walaupun di daerah kering, kalau otaknya jalan bisa. Betul. Banyak kok contoh-contoh yang sudah terjadi. Ada satu wilayah yang dia kering tapi karena dipimpin oleh seorang pimpinan yang kreatif, maju buktinya. Betul. Banyak. Tergantung kepala daerah yang memimpin di wilayah itu. Artinya itu juga untuk memotivasi kabupaten induknya untuk lebih kreatif dalam menggali itu, jangan hanya mengandalkan wilayah selatan itu. Betul. Nah, kalau apakah ini Cilangkahan kemudian ini kan akan kalau gol misalkan ini kan menjadi semacam trigger untuk daerah lain, karena hampir selama kepemimpinan Pak Jokowi tidak ada pembentukan DOB kecuali yang 4 provinsi yang di Papua itu. Nah, ini kan seperti apa itu akan menjadi contoh, menjadi trigger kayak gitu buat daerah lain. Makanya begini, kalau pemerintah pusat ingin memiliki contoh yang positif, ketika ada sebuah wilayah ketika dipekarkan itu menjadi maju, buruan jadiin Cilangkahan. Yang benar-benar Karena daerah kami sudah punya siap. jaminan. Yang Karena sudah kami siap. punya jaminan kepada pemerintah pusat. Kalau Cilangkahan itu jadi, kami pastikan Cilangkahan akan maju, masyarakatnya akan sejahtera. Kami pastikan itu ke pemerintah. Karena memang Cilangkahan sudah siap, bahkan sudah mempersiapkan dari 20 tahun yang lalu gitu. Sudah siap. Tinggal pemerintah siap nggak melepas huruf R itu. Nah, itu. Tinggal padahal satu huruf doang itu. Aduh, kadang tapi susah luar biasa ya. Nah, kan untuk menghapus satu huruf R itu juga bukan perkara mudah. Betul. Komunikasi dengan dewan itu tidak hanya dengan satu orang, 2 orang, 3 orang, tapi kan ini kolektif kolegial. Nah, Bakor PKC kemudian komunikasi dengan DPR dengan beragam fraksi, beragam tokoh di sana seperti apa? Kemarin itu waktu kita aksi kan ada delegasi yang ketemu juga. Alhamdulillah tuh responnya luar biasa. Kemarin secara bertahap kita setelah ketemu unsur pimpinan dewan, kita ketemu MKD ya. Dari MKD kita juga ketemu Banleg langsung. Dan kebetulan kan memang jadwal kemarin itu sebenarnya reses. Oke. Sampai tanggal 16 Agustus itu reses. Tapi alhamdulillahnya ada orang pejabat di sana, anggota DPR, bahkan unsur pimpinan dewan lagi yang mau menemui kami. Dan secara sistematis tadi itu ya, dari unsur pimpinan ke MKD ke Banleg, dan nanti setelah jadwal reses itu selesai, kalau nggak salah tanggal 16 Agustus ya, baru tuh nanti rekomendasi masuk ke Komisi 2 kalau nggak salah ya. Komisi 2 yang menangani bidang itu kalau nggak salah ya. Nah, dari situ nanti kita akan Kawal lagi. kita akan kawal lagi sampai Cilangkahan ini jadi begitu. Ya, tadi bahwa di DPR kan banyak orang, kemudian bagaimana komunikasi, kan banyak juga tokoh-tokoh Banten yang duduk di DPR kayak gitu kan. Tidak hanya dari Lebak, seharusnya juga anggota-anggota DPR dari Banten itu bisa terkomunikasikan dengan baik. Nah, komunikasi seperti apa kayak gitu kan? Secara personal memang tim dari Bakor, pengurus Bakor inten berkomunikasi dengan para tokoh ya, baik anggota DPR RI yang asal Dapil Banten, DPRD Banten, termasuk DPR Kabupaten. Yang paling inten ini kan memang kita kemarin komunikasi dengan pihak istana. Sebulan sebelum aksi kita juga sudah ketemu dengan Pak Wakil Presiden, Bapak Kiai Maruf Amin di kediaman di Tanara. Dan itu kan bagian dari upaya-upaya kita, bagian dari strategi-strategi kita bahwa gerakan kita ini tidak hanya gerakan aksi.
aksinya tidak hanya aksi turun ke jalan, gitu. Oke, Tapi betul. ada lobby-lobby juga di situ. Dan tapi kan lobby-lobby tidak harus dilakukan secara terbuka ya. Kalau aksi kan memang kelihatan. Tapi kalau lobby kan kita ya memang harus silent lah. Tapi yang jelas kami pastikan bahwa aksi lobby itu terus kami lakukan. Ya, silaturahmi yang untuk mendapatkan dukungan itu ya. berkepentingan itu dengan Wapres dan pihak-pihak lainnya begitu. Istana lah gitu. Kan istana dan DPR kan dua itu kuncinya sebenarnya. Nah, kalau Kang Rafiq sendiri nih, seberapa optimis bahwa Kabupaten Cilangkahan ini akan terbentuk setelah 20 tahun? Kemudian kan kalau Kabupaten Cilangkahan itu beda dengan ketika Kota Serang karena memang sudah diamanatkan oleh undang-undang harus segera terbentuk gitu. Perjuangannya nggak begitu panjang. Kalau Kabupaten Cilangkahan ini, nah seberapa optimis bahwa Kabupaten Cilangkahan akan terbentuk atau mungkin Kang Rafiq punya ancang-ancang kayaknya tahun depan deh atau Setelah aksi kemarin, setelah komunikasi lobby yang sudah dilakukan oleh para pengurus di Bangor, saya punya keyakinan 99%. 1%-nya ketentuan Tuhan. 99% saya punya keyakinan bahwa Cilangkahan bakal jadi kabupaten dalam waktu dekat. Gitu. 1%-nya ketentuan Tuhan, udah itu aja. Ada target tahun? Maksimal 2025. Maksimal 2025 segera terbentuk. Nah, warga Cilangkahan kita siap-siap menyambut pembentukan kabupaten baru dengan penuh sukacita. Nah, kalau komunikasi dengan daerah sendiri kan terutama di selatan lah. Di selatan itu kan kalau nggak salah sebetulnya bukan hanya Cilangkahan yang ingin memperjuangkan, tapi itu ada Cibaliung kalau nggak salah ya. Caringin, Cibaliung ya. Kemudian juga sempat muncul Tangerang kayak gitu. Tangerang Raya, Tanara kalau nggak salah ya. Ini akan berjuang bersama atau cuma Cilangkahan aja nih sendiri dulu kayak gitu? Yang kita tahu, kajian yang paling matang itu cuma Cilangkahan. Oke. Dari tadi ya, dari kewilayahannya, dari administrasinya, dari kajian, semua kajian. Karena kan Pemprov Banten kalau nggak salah 2010-2011 itu pernah menganggarkan 3 miliar atau berapa saya pada saat itu masih zaman gubernurnya dipimpin oleh Bu Atut pada saat itu. Menganggarkan dari APBD Provinsi Banten untuk pembuatan kajian. Dan yang saya tahu Pemprov Banten pada saat itu hanya menganggarkan untuk Cilangkahan. Yang lain-lainnya tidak dianggarkan. Ini tidak maksud mengecilkan kajian teman-teman daerah lain kayak gitu. Tapi ini kita bicara apa yang saya tahu ya. Yang saya tahu bahwa Cilangkahan itu sudah paket lengkap. Gitu. Kang, ini kita ngobrol udah sangat panjang. Sebetulnya kan substansinya bahwa warga itu sudah sangat merindukan, sudah sangat berharap dan siap untuk segera terbentuknya Kabupaten Cilangkahan. Saya ingin statement terakhir mungkin dari dialog kita ini. Harapan atau keinginan Kang Rafiq baik kepada stakeholder di daerah, Kabupaten Lebak, ke provinsi maupun di pusat karena perjuangan ini kan masih butuh waktu dan butuh kerjasama dari semua pihak. Nah, seperti apa, Kang? Cilangkahan itu kaya, tapi karena Cilangkahan belum jadi kabupaten, belum mandiri, banyak kerugian-kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan 1-2. Sering mendengar kejadian ada ibu hamil yang berojol di jalan karena jalan rusak. Ada masyarakat yang meninggal di jalan karena akses jalan rusak. Ada juga petani yang menjual murah hasil taninya karena akses jalan yang rusak. Di sisi lain Cilangkahan kaya. Makanya agar kami tidak menyebut bahwa pemerintah pusat itu zolim terhadap masyarakat Cilangkahan, jadikan Cilangkahan kabupaten. Oke. Mungkin teman-teman sobat Banten News, demikian podcast kita hari ini. Terima kasih Kang Rafiq. Kita semua berharap bahwa Kabupaten Cilangkahan segera terbentuk. Bukan hanya pemerintahannya yang terwujud, tapi yang pada intinya adalah substansinya adalah pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat, semakin baik, sehingga kesejahteraan seperti yang dicita-citakan Bakor daerah otonom baru Cilangkahan ini betul-betul terwujud. Terima kasih Kang Rafiq, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.